Nabi Sulaiman dijulungi kerajaan. Nabi Sulaiman kan bisi kerajaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjulung kerajaan kepada Nabi Sulaiman itu hari Asyura 10 Muharram juga. Nah, kemudian pulang Nabi Ayub diangkat penyakitnya itu hari Asyura tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan daripada kejaran Firaun dan ditinggalkan Firaun di tengah lautan hari Asyura juga. Nabi Yunus itu diselamatkan daripada perut ikan hari Asyura juga. Kemudian pulang Nabi Isa diangkat ke atas langit hari Asyura juga. Nabi Muhammad dilahirkan hari Asyura juga. Nah, jadi ada 10 keutamaan di hari Asyura. Makanya Asyura itu artinya 10. Ya kah? Karena ada 10 keutamaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di hari Asyura. Intinya di hari Asyura kita bagus beramaliyah. Apabila hari Asyura insyaallah hari Jumat. Hari Jumat ya Allah. Ini hari esok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hari Asyura nyatakan pian. Hari Asyura itu hari Jumat. Insyaallah tahun ini hari Jumat. Jadi ada hari Asyura, ini bagus kita ada 12 ibadah atau 12 amalan yang kita lakukan di hari Asyura. Yang pertama, babunyiam. Hanya memulai taruh saya lah. Kada tahu ada 12 amalan yang bagus kita lakukan di hari Asyura. Sebagaimana disebutkan oleh bait syair fi yaum Asyura asrun tattasil bihatnatan walaha fadlun nuqil sum salli sil zur aliman ut waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waqtasil wasi' alal iyal qalim dhufran wa suratul ikhlas qul alfantasil. Ujar ulama di hari Asyura ada 10 ibadah amalan yang bagus kita lakukan. Bagus lagi apabila kita tambah 2 menjadi 12. Ya kan? Ada 12 amalan yang bagus kita lakukan di hari Asyura. Yang pertama berpuasa. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, orang yang berpuasa di hari Asyura itu diampuni dosanya selama 2 tahun. Tahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Kalau tahun yang telah lewat kan paham aja. Ya kalau tahun kemarin 1444 tuh banyak dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa muntung, dosa batis, dosa tangan. Banyak. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 tahun yang akan datang. Maksudnya apa? Maksudnya 1 tahun yang akan datang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Asyura tahun akan datang dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat dosa. Itu maksudnya. Jadi 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Orang yang berpuasa tanggal 10 Muharram. Kayak apa niatnya Guru Jar? Sajaku puasa esok hari Asyura sunnah karena Allah taala. Bagus pian memulai hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu yang telah lewat atau malam Selasa yang telah lewat ulun jelasakan ya Allah. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Muharram. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Kamis, Jumat pas hari Asyura. Tambah Sabtu pulang. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Muharram. Hari Kamis, Jumat, Sabtu. Maka Allah Subhanahu wa taala tulis baginya seolah-olah berpuasa seolah-olah beribadah selama 700 tahun. Di dalam kitab Ihya 900 tahun. Nah, puasa 3 hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, bagus pian memulai hari Kamis. Kamis, Jumat, Asyura Sabtu aja lagi. Tambahi Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, intinya berpuasa hari Asyura itu ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sholli, banyaki sembahyang. Hari Asyura itu banyaki sembahyang. Sembahyang qobliyah ba'diyah itu nyata dah ya Allah. Qobliyah zuhur, qobliyah nya setiap sholat tuh ada qobliyahnya. Berataan sholat yang wajibnya ada qobliyahnya. Dan kada seberataan sholat yang kada ada ada ba'diyahnya. Asar kada ada ba'diyahnya. Subuh kada ada ba'diyahnya. Selainnya ada ba'diyah berataan. Itu kaidah tuh. Setiap sholat wajib ada qobliyah. Dan kada setiap sholat wajib ada ba'diyah. Setelah sholat asar dan setelah sholat subuh kada ada ba'diyahnya.
Itu kaidah salahnya gawi haberatan. Nah, Nah, jadi banyak sembahyang hari Asyura tuh. Sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, sembahyang taubat. Lakukan aja. Sembahyang witir itu nyata dah. Nah, sembahyang banyakin. Kemudian menjalin tali silaturahmi 3 dah ya Allah. Hitung aja pian seorangan. 3 dah. Ya mun kawa seberatan pian lakukan. Kada kawa seberatan barangnya siapa pian kawa menggawe. Mun kawa ka-12-nya bagus lagi. Yang ketiga menjalin tali silaturahmi. Nah, lawan keluarga, kuitan, dang sanak, pacilan, paamangan, paninian, pakaian, padatuan ya kah? Yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya kah? Ada kawa misalnya mendatangi telepon atau SMS. Kayak apa kabar? Sehat aja ke keluarga nang kayak apa di sana? Sehat aja keberadaan. Nah, sudah selesai menjalin silaturahmi. Hari Asyura bagus. Nah, 3 dah. Kemudian yang keempat, zur aliman, menziarahi orang alim. Hari Asyura bagus. Entah itu yang sudah wafat atau yang masih hidup. Ya kah? Yang sudah wafat Guru Juhdi yang taparak ya kalau Habib Basiri, kemudian Habib Abu Bakar Habsyi. Ya kah? Kemudian banyak Surgi Mufti, banyak ya kah? Mun hendak lebih jauh lagi beratnya ke Martapua Sukumpul, Guru Sukumpul nih ya kalau lah Datu Kalampayan, hendak jauh lagi beratnya bertepatan dengan Guru Kapoh seumpamanya, keliling ke hulu sungai seumpamanya seharian. Bagus lagi. Ziarah zur aliman bagus. Ziarah orang alim yang masih hidup ataupun yang sudah wafat bagus hari Asyura. Maelangi orang garing 5 dah. Maelangi orang garing bagus. Hari Asyura maelangi orang garing, siapa yang garing? Kadada guru aja sehat berataan, di rumah sakit banyak garing. Tasarapian aja anak penyakit apa? Yang ibaratnya yang bakulut berataan yang tinggal mata aja lagi di rumah sakit. Nak melangi ya kamu nak belang banyak. Cuma yang lebih diutamakan keluarga bang ya Allah lah. Keluarga yang garing elangi. Nah, hari Asyura bagus ganal pahalanya. Kemudian waktahil bacalak mata bagus. Bacalak mata di hari Asyura itu bagus pian. Bacalak mata. Yang belum bisi calak mata nukareweh ini. Ya kah? Jangan saya itu saya ini. Hari Jumat kena mau calak mata. Kadada guru calak mata aja. Burit rinjing semua kan. Burit rinjing kan. Cuma bagus satu calak mata tuh ismit ya Allah. Ismit. Nah, calak mata yang dipakai oleh Nabi Muhammad tah. Ismit. Bagus pian calak mata, bacalak mata. Kadata biasa barang hari Asyura barang bacalak mata. Itu disebutakan lah ulun pernah membaca kitab orang yang bacalak mata di hari Asyura. Catat nih. Orang yang bacalak mata di hari Asyura satahunan kada bepanyakitan mata. Insyaallah kada maunya sakit mata. Nah, mun kada hendak sakit mata dia setahunan nih. Maka bacalak mata di hari Asyura. Ya kan? Bacalak mata. Cuma calak matanya ismit ya Allah. Itu disebutkan oleh ulama manik tahala bil ismit. Barang siapa yang bacalak mata dengan calak ismit. Yaum Asyura, tepatnya hari Asyura tanggal 10 Muharram, lam tarmat ainuh tilkas sanah kullaha. Niscaya di tahun itu matanya kada bepenyakitan. Nah, ini bagus pian amalakan. Hari Asyura tanggal 10 Muharram bacalak mata. Calaknya kecalak ismit. Nah, insyaallah kada satahunan kada bepenyakitan mata. Nah, bagus ya Allah amalakan. Ada lagi. Ini mau dibaca seberatan habis waktu kita. Bacalak mata, ya kah? Ingatakan bacalak mata lah. Berapa ada tuh? 6 lah. Hitung. Panorang assalamualaikum. 6. Yang ketujuh raksal yatim imsah, mengusap kepala anak yatim. 7 ya Allah. Mengusap kepala anak yatim. Bagus hari Asyura tuh. Itu disebutkanlah man masaha raksal yatim. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim,
Kataballahu lahu bikulli sya'ratin min ra'si hasanah. Maka Allah Subhanahu wa taala catat baginya pahala setiap helai rambut yang ada di kepalanya. Cuma jangan disalahpahami lah. Maka itu guru ajar ulum mencari anak yatim yang gondrong supaya banyak dapat pahala. Bukan seperti itu konteksnya, pemahamannya. Ya kan? Maksudnya saking banyak pahala yang didapatkan. Kan rambut kita ini kan banyak. Adalah pernah menghilangi berapa helai rambut yang di kepala kita? Kada pernah ya kalau. Banyak pokoknya. Intinya bilanya mengusap kepala anak yatim, tepatnya di hari Asyura tanggal 10 Muharram, setiap helai rambut yang ada di kepalanya, itu pahala yang pian dapatkan. Banyak intinya. Banyak. Makanya bagus. Cuma jangan asal kusut memusut saja tapi kada dibari'i, jangan. Ya dibari'i ya, dihimunginya ya Allah. Kasihan anak yatim, jarang anak yatim ini memusut saja membari kada. Lawan pulang anak yatim itulah yang belum balik kada bisian kuitan. Amunnya berjanggut putih, bepadah ulun anak yatim juga aja. Janggut putih. Nenek ngarannya lain anak yatim. Nenek ngarannya kayaknya anak yatim. Jadi anak yatim tuh ya belum balik umur 7 tahun. Bisa ya kan mengira-ngira, oh ini belum balik lagi, abahnya kada ada, mamanya kada ada, atau kada duanya, atau salah satunya kada ada. Nih bagus tuh dicari, ya kan dipusuti kepala anak yatim. Bagus, barinya duit. Jangan memusuti aja, kasihan anak yatim dipusuti aja. Bagus biar pahalanya ganal. Makanya pianlah ulama mengatakan tanggal 10 Muharram atau hari Asyura ini hari kasih sayang. Orang Islam ini bisa juga hari kasih sayang. Polisi apa saya? Ada orang kafir aja. Valentine kan ngarannya. Valentine Day. Valentine Day itu kan tanggal 14 Februari. Ya kalau pas Valentine Day 14 Februari itu kan hari kasih sayangnya orang kafir. Orang Islam bisa juga hari kasih sayang. Tapi kasih sayangnya lawan anak yatim, fakir miskin, keluarga. Apabila 10 Muharram. 10 Muharram. Nah jadi yang ke-7 mengusap kepala anak yatim. Yang ke-8 tasaddaq, bersedekah. Bagus bersedekah. Yang ke-9 waqtasil, mandi. Hari Asyura itu sunnah mandi. Ada di dalam kitab disebutkan manik tasala yaum Asyura, barang siapa yang mandi tanggal 10 Muharram hari Asyura, lam yamrad maradhan illa maradul maut, maka dia tidak akan sakit terkecuali sakit sebab kematian. Insya Allah setahunan tuh sehat terus, kada berpenyakitan. Nah yang bisian penyakit, coba pang bau mandi hari Asyura. Coba bau mandi, tampolo hari Asyura ini bau mandi. Jar ulama, manik tasala yaum Asyura, barang siapa yang mandi di hari Asyura tanggal 10 Muharram mandinya, nawaitu sahajaku mandi hari Asyura sunnah karena Allah Subhanahu wa taala, lam yamrad, insyaallah kada garing di setahunan kecuali garing yang membawa kematian. Munnya mati itu kan sudah kada kawa di anu-anui lagi, sudah memang wajar aja bilanya. Kenapa aja garing jar? Kenapa aja mati aja garing? Ya kalau wajar aja. Orang mati itu garing. Diawali dengan garing wajar aja. Wajar. Nah kecuali mati ya, kecuali garing yang membawa kematian. Manik tasala yaum Asyura, barang siapa yang mandi di hari Asyura, lam yamrad, insyaallah kada bakal garing di tahun itu. Kecuali ila maradul maut, kecuali sakit yang membawa kematian. Nah, jadi mun hendak sehat setahunan, kada ada penyakit setahunan, mandi di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, jadi mandi ya kah 9 dah hari Asyura. Amalannya nih wasi alal iyal, meluaskan atau menambahkan napakah kepada keluarga. Hari Asyura bagus. Misalnya memberi keluarga sehari misalnya seumpamanya 50.000, ya kah? Nah ibaratnya hari Asyura ditambahi, bagus biar menambahkan apakah kepada keluarga.
Nah bebuan bebinian bagus pian batagih lawan abahnya. Napakah hari Asyura kemana? Ada dalilnya man wasa'a ala ahli yaum Asyura, barang siapa yang menambahkan napakah lawan keluarga di hari Asyura tanggal 10 Muharram, wasa'allahu alai sa'ir sanatih, rajaki dilancarkan oleh Allah. Nah bagus pian nih anak badalil. Wabahnya toh mun nyapian hendak lancar rajaki nyaman dicari gawian kadang aleh nih. Nah bari ulun duit. Bagus ya kah? Udah sebujur dalam di situ ya Pak kisahnya. Ulun ini membacakan menerai. Hari Asyura makanya tadi hari Asyura tanggal 10 Muharram itu hari kasih sayang. Kasih sayang lawan keluarga, kasih sayang lawan orang fakir miskin, kasih sayang lawan anak yatim. Anak yatim diberi, fakir miskin bersedekah diberi, keluarga ditambahin napakahnya. Hari kasih sayang tadi. Nah, barang siapa yang menambahkan napakah kepada keluarganya di hari Asyura tanggal 10 Muharram, wasa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya di tahun itu. Diluaskan rezeki, dipermudah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Berapa dah? 10 leh. Panuran salah. Ke-11, qalim zufran. Memotong kuku. Hari Asyura memotong kuku. Bagus memotong kuku hari Asyura pas hari Jumat. Ya kalau biasanya kita hari Jumat memotong kuku ya kalau pas hari Asyura 2 sunnah kita dapat. Sunat memotong kuku hari Jumat dapat, sunat memotong kuku hari Asyura dapat juga. Nah, memotong kuku itu mulai telunjuk kanan lah. Tasarapin aja bang sebujurnya memotong kuku ini. Cuma bagusnya hendak menuruti ulama dari telunjuk kanan dahulu. Ulun goreng memotong kuku itu yang mana yang ganal gitu yang hantam dahulu aja. Ya kada masalah juga. Cuma bagusnya memotong kuku menuruti ulama. Kayak apa cara ulama memotong kuku? Telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kalingking kanan berpindah ke kalingking kiri. Kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol kiri diakhiri dengan jempol kanan. Itu mun tangan lah, amun batis nyaman aja pian. Mulai kalingking kanan balirit diakhiri dengan kalingking kiri. Mun batis nyaman aja. Tapi mun tangan jempol apa? Telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kalingking kanan, kalingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol kiri, jempol kanan. Diakhiri dengan jempol kanan. Kalau nyabatis dari kelingking kanan beleret sampai kelingking kiri. Munnya kada jelas bisa dibuka YouTube As-Sabirin. Sorry, promosi ya kalau. Qalim dzufran yang ke-11 memotong kuku. Kemudian yang ke-12 yang terakhir membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 1000 kali. Amalan ini lah jangan melihat jumlahnya, gawinya dulu. Hilangkan yang angka 1000 tuh hilangkan dulu. Nya kadang-kadang membanyaknya 1000 aja. Hilangkan 1000 tuh nya bilanya kada sampai 1000 kada berdosa juga. Baca rasanya kada terbaca guru ya kebanyakan 1000 ya kada terbaca. Coba baca dulu biar dapat kulihan 10 kali. Yang penting kita baca. Nya gara-gara baca banyaknya 1000 lah aja. 1000 banyak banget aja. Pinanya kada terbaca. Ya kada terbaca. Orang baca aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Biar 10 buting terdapat kada apa-apa. Kada berdosa juga. Nya ngaran melihat jumlahnya 1000 lalu menunggu bedulu bisa kada terbaca aja. Lalu kada terbaca. Pangguru jar, ini bujur-bujur jalan pian ajar. Asa kebanyakan 1000, ada yang sedikit. Mun hendak bertawaran ya kalau ada yang sedikit. Bagus di hari Asyura membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dikit tuh. Berapa kali? 7 kali, 70. 70. Kada sampai seputaran tasbih. 70 itu kada sampai seputaran tasbih ya kalau. Amun 1000 tadi berapa kali putaran dah? 10 kali lah. Kalau merasa kebanyakan ya Allah lah. Cuma intinya bila nyoba amalan tuh jangan melihat jumlahnya, gawi aja dulu. Kalau melihat jumlahnya ya kada terbaca.
Amalan tuh kayak itu aja pian rumusnya nih. Nah kayak tasbih Nabi Yunus tah 2375 lah. 2375. Mau kita melihat jumlahnya bisa kita baca. Coba baca aja dulu. Sampai ke kadakah gampang aja gitu. Urusannya lawan Allah Ta'ala kayaknya gampang aja. 10 kali terbaca. Tapi lo niatnya 1000. Nah ya Pak. Ya niatnya aja ya kalau. Kawa misalnya 1000 bagus pian. Atau misalnya pian baca 10 1000 qul huwallahu ahad, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, pian baca aja 70 bagus lagi. Ujar ulama